Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Ketika di absen sama Pak Arif seperti biasa disahuti ya omongannya Pak Arif. Ini sudah kelihatan Mas Zaya? Mas Zaya, oke. Yoga ada. Faruk Terima. Oke, Wes Faruk ini ya. Oke, habis itu ada Musa Hadir. Oke, udah Faruk bukunya. Oke, good. Wah, ini siapa ini di belakang itu ada tank nih. Oh, ini mau perang atau gimana nih Faruk ini? Wah, luar biasa. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang bumi. Hari ini Pak Arif akan lihatkan ke kalian ya bagaimana rotasi yang ada di bumi itu sendiri ya. Nah, kemarin kan sudah dikasih clue sama Pak Arif ya. Hari ini kalian itu diminta sama Pak Arif ya untuk menjelaskan tentang apa namanya, clue-nya kemarin kan ada ini Yang ya, di Ethiopia itu. betul ya, itu gimana ya? Itu Oke, kita akan lihat ya. Jadi kemarin Pak Arif kasih clue bahwa di daerah Ethiopia itu merupakan dulunya pernah menjadi sebuah sejarah bagi agama kita, agama Islam ya, peristiwa yang sangat besar yang berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam. Gimana? Pak, saya belum tahu, Pak. Saya belum nge-search. Oh, belum nge-search. Oke. Ya, nah. Tugasnya langsung tak selesaiin, langsung habis, Pak. Saya sudah tahu, Pak. Saya sudah tahu. Coba dapat jelaskan ke Pak Arif. Terus kan dapat itu ada di salah satu kota suci di Ethiopia. Itu tuh ada suatu larangan, dilarang membangun masjid di daerah kota itu. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin menemukan katanya sih Pak, kalau aku cari di Google sih ada yang beberapa saudara Rasulullah yang pergi ke Ethiopia, terus ada keluarganya itu yang nggak terima, terus ke raja. Rajanya, terus katanya rajanya biarin di situ saja, nggak apa-apa, dia nggak mengganggu gitu, Pak. Oke, ada yang lainnya? Mungkin ada yang menemukan informasi lain? Tadi kalau di kata Dava menemukan informasi terkait larangan membangun masjid di Ethiopia. Terus tadi katanya Ridho di situ ketika ada saudaranya Rasulullah ya ke situ, kemudian mau diusir, ternyata menghadap ke raja dan dilindungi oleh raja. Ada lagi? Jadi tadi jawabannya Pak Arif untuk menjawab dari pertanyaan pekan kemarin itu ya, Pak Arif lebih condong ke jawabannya Ridho ya. Betul, Ridho ada saudaranya Nabi Muhammad ya, saudara sepupunya namanya Ja'far bin Abu Thalib ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib ya. Waktu itu dikejar-kejar oleh kaum Quraisy ya. Nah dari sini, dari Arab Saudi ini ya, kemudian lari lewat Djibouti langsung ke Ethiopia. Nah di Ethiopia ini ya lewat Laut Merah ini ya, kemudian berlindung mencari suaka atau perlindungan ya, perlindungan di sini. Kemudian ya agak jauh sih ini kalau dilihat dari kayak Djibouti ke Yemen cuma palingan cuma 6,5 jam saja. Ya mungkin ini hampir sama dari Surabaya ke Madura
kayak itu Mbak. Ya, Pak itu sekedar pengantar dari Pak Arif ya, berkaitan dengan rotasi ya. Nah, ini kan kemarin kalian sudah mengetahui ya bahwa kalau misal ini daerah Afrika ini kalau sekarang ini terang berarti dia mengalami apa? Terang. Mengalami apa? Mengalami. Ini Itu loh. apa itu? Gersang. Bukan. Kalau dia menghadap ke matahari berarti dia mengalami apa? Siang. Siang. Kemudian daerah yang di belakang ini, di sini ada India, kemudian ada Indonesia, berarti mengalami apa? Malam. Ya, oke, nah, Pak Dokter. Mari menggerakkan waktu. Mari menggerakkan siang, pagi, siang. Ya, ini ya berarti kalau kalau yang ini posisinya berarti Indonesia posisinya ada di mana? Siang. Sebagai siang, ya. Oke, nah, Pak Arif akan lihatkan simulasi ini, anak-anak. Simulasi apa ini, Pak? Terkait gravitasi dan orbit. Ya, biar kalian tahu orbitnya itu seperti apa. Saya kira solar smash, Pak. Ya, oke, dari sini nanti Pak Arif akan kasih sebuah pertanyaan nanti. Ya, kalian simak betul ya. Pak Arif minta kalian menyimpulkan ya dari hasil simulasi ini. Oke, bisa dilihat simulasinya Pak Arif? Bisa. Yang kuning ini sebagai apa dia? Matahari. Kemudian yang ini bulan. sebagai apa? Bumi. Terus Pak Arif tambahi sekarang. Nah, yang kecil ini apa ini? Bulan. Oke, nah supaya tahu Pak Arif kasih teks ya supaya ngerti apa namanya ini orbitnya ya nanti seperti apa. Oke, kita simak dulu. Setelah itu kalian bisa melakukan menarik sebuah kesimpulan. Coba kita lihat. Stop. Ya. Nah, dari yang kalian lihat, ya, ini bagian dari kejadian apa, Nana? Dari yang kalian lihat dari simulasi ini. Revolusi. Oke, kemudian revolusi. Rotasi. Ya, jadi kedua hal tersebut dialami oleh bumi. Dia melakukan rotasi dan juga dia melakukan revolusi. Coba Pak Arif kalian simak di sini ya, Pak Arif coba zoom. Nggak bisa digeser, Pak. Coba Pak Arif taruh di sebelah sini nanti kalian coba. Nah, oke, anak-anak. Kalau posisi bulan yang ada di sini, ya ini. Nah, sedangkan bumi ada di sini, ini akan terjadi proses apa namanya? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Oke, dia mengitari bumi. Nah, berputar toh dia. Cuman berputarnya dia itu tidak melingkar, gitu loh. Kenapa? Karena dia mengikuti larinya bumi. Coba. Coba pakai satelit, Pak, nggak pakai bulan. Nah, coba ini loh, seret loh dia, loh. Nah, kan, ketika posisinya ada di sini, coba, ketika dia ada di sini kan, loh, dia kan muter. Nah ini, muter sini loh, kemudian muternya ke sini. Loh. Bisa ketinggalan, Mbak, bulan, Mbak. Nah, bulan
tidak ketinggalan karena dia selalu mengikuti arah bumi gitu. Ini kalau ada gravitasi ya. Nah, ini dia posisinya. Jadi matahari ini ya itu memiliki gravitasi terhadap planet-planet yang ada di sekitarnya. Kalian kan dia muter terus kan dia. Oke, nah Pak Arif ingin salah satu di antara kalian praktek seperti Pak Arif ini ya, coba kalian buka pet simulation. Siapa yang mau? Aku sudah buka. Di chat ada itu Pak, sudah saya kasih linknya Pak. Oke, silakan coba siapa yang mau? Tapi loadingnya lama Pak. Ya, siapa yang ini dibuka dulu yang cepat bisa langsung ini. Saya sudah buka Pak, saya sudah buka. Ya coba. Pak Arif stop screen ya, gantian kalian yang share screen. Ya Pak. Coba. Bisa sebenarnya. Nah, silakan. Nanti Pak Arif pandu apa? Pak, kalian ini yang cuma praktek. satu orang aja atau semua? Ya, boleh semuanya. Ya. Share Tapi screen. loadingnya lama, Pak. Ya. Ya emang loadingnya lama banget. Nggak jalan-jalan nih. Oke. Ini, Pak. Atau kalian bisa lihat Dava. Silakan share screen dulu Dava. Dava bisa share screen. Sudah saya share. Oke. Nah ini Dava sudah. Bentar, Oke, terlihat seperti itu. Nah, kelihatan kan di situ? Iya. Nah, coba Dava mencoba yang matahari dan bumi saja. Ini Pak. Oke. Ini sudah matahari dan bumi. Nah, seperti itu kan? Iya. Itu kan? Nah, itu kan kelihatan orbitnya matahari. Ya. Bentar. Mungkin harus agak. Silakan mencoba. Itu kalau enggak kelihatan, ya kelihatan. Pak, satelit itu juga mengitari bumi loh, Pak. Satelit, satelit itu memotret bumi, ya bukan kalau satelit bumi itu kan bulan, ya bulan kan yang mengitari bumi bulan. Ya kalau satelit buatan manusia itu kan untuk memudahkan komunikasi saja. Ya. Termasuk internet yang kita gunakan ini kan bagian dari satelit, ya memancarkan, ditangkap oleh satelit, dipantulkan lagi ke bumi. Ya. Nah seperti ini. Ya. Nah, bisa coba-coba silakan. Ada yang mau mencoba selain Dava? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Aku, Pak. Ada yang mau mencoba ya silakan share screen. Ya Ridho. Oke stop. Dava gantian temannya. Iya Pak. Iya Pak. Ya oke supaya mencoba memahami. Silakan Ridho bisa share screen. Oke. Nah ini. Nah ini kamu pakai gaya apa ini? Kok bisa ada apa? Velocity-nya segala ya. Dicoba semuanya nak. Nah, ini untuk memudahkan kalian memahami bagaimana bagaimana proses terjadinya revolusi, terjadinya rotasi, ya. Loh itu kok orbitnya kok dimiringkan gitu. Ya. Nah, bela-bela. Kalau seperti itu, nah itu nanti akan apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau coba Dok, nanti seperti itu Dok.
Coba dok buat yang seperti tadi dok. Kiamat lah. Geser. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Kiamat. Kan tidak beraturan orbitnya kan? Ya, itu menjadi petaka bagi manusia itu. Nah kan jadinya begitu ya, tidak teratur kan ya. Nah kan tergelincir bulannya itu ya, karena apa? Karena dia tidak punya orbit. Kalau orbit, Paris tanya sekarang, penting nggak orbit itu? Iya. Penting banget, Pak. Kenapa kok penting? Kalau nggak ada orbit nanti bisa tabrakan. Selain itu ada lagi nggak? Sekarang Pak Arif coba hubungkan orbit dengan kehidupan nyata yang ada di bumi. Nah kita nggak berbicara orbit bulan dan bumi, tapi kita berbicara orbit yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang lekat dengan kita. Ada yang bisa masih contoh nggak? Seperti apa? Meskipun itu bukan namanya bukan orbit, mungkin yang lainnya mungkin apa? Contoh seperti kereta api. Ya, coba kereta api itu tidak ada relnya, apa yang akan terjadi? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Ya. Jadi mobil. Selain tidak bisa jalan, kemudian dia pun juga akan membahayakan, toh. Ya, kalau relnya sudah ada aja kadang itu terjadi kecelakaan, apalagi nggak dikasih rel. Ya, itu. Nah itu kan terjadi loss itu. Ya, garis ungu itu menandakan loss. Ya, itu. Ya, oke, good. Sekarang, ya oke, sudah stop. Oke, nah itu tadi terkait dengan bumi. Nah ternyata anak-anak di bumi itu ya ada beberapa kejadian ya pengaruh dari aktivitas bumi itu sendiri ya. Nah, coba kalian buka di halaman 119. Aktivitas yang ada di bumi, entah itu hasil dari aktivitas karena bumi itu sendiri atau karena ulah manusia. Ya, coba ini kalian baca. Setelah ini kalian baca, ya, nanti akan ada sebuah pertanyaan dari Pak Arif yang harus kalian jawab. Nah, Pak Arif kasih waktu 5 menit untuk memahami itu. Ya. Halaman 100 berapa, Pak? 119. Oke, mulai sekarang. Silakan. Teks 1 sama 2. Ya, dibaca teks 1 dan teks 2. Silakan dibaca. Habis ya. Coba kalian lihat di sini. Kira-kira kalian menemukan kata yang perlu dijelaskan artinya atau maksudnya di sini. Apa kalian menemukan? Maksudnya seperti kata-kata yang nggak ngerti. Ya, kata sulit itu yang ngerti artinya. Logi, Pak. Kenapa? Hidrologi. Geologi. Ini. Hidrologi, Pak. Hidrologi. Nah, hidrologi ya. Ada yang bisa bantu Pak Arif? Coba. Logika di internet. Coba di searching di internet, coba di Google. Coba. Apa? Kira-kira apa yang muncul di situ? Apa ya hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari gerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam ilmu bumi, ilmu lingkungan, serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Oke, ya di ITS itu ada ya teknik hidrologi namanya ya. Terus kalau berkaitan dengan bumi itu dengan teknik geodesi ya. Kalian kalau mau belajar tentang itu nanti kuliahnya bisa ke situ
ya. Nah, itu banyak yang bisa kalian pelajari ya. Nah, ini kan juga ada ya. Nah, kalau ini dijelaskan siklus hidrologinya ya, siklus hidrologi. Apa itu? Yaitu bagian air di permukaan bumi yang menuju ke laut ya. Nah, tadi kata Ridho dijelaskan adalah menjelaskan tentang kualitas juga. Nah, coba kalian lihat kualitas air dari sungai yang akan mengalir ke laut itu seperti apa ya. Nah, ada yang coklat, ada yang hitam ya. Nah, itu kan juga termasuk dari nanti ilmu hidrologi ini mempelajari hitam itu ada kandungan apa saja, kemudian coklat itu ada kandungan apa saja. Nah, dari sini anak-anak ya, silakan dibuka Google Classroom ya. Coba buka di Google Classroom. Google Classroom, coba. Di sini Pak Arif kasih sebuah pertanyaan. Oke. Di sini Pak Arif kasih sebuah pertanyaan ya. Satu pertanyaan tapi di dalamnya ada 2 jawaban yang harus kalian berikan. Silakan dijawab ya. Tuliskan persamaan dan perbedaan pada teks yang tersaji dalam buku paket halaman 119 ya. Nah, untuk menjawab ini yang ada di bawah ini. Nah, ini ya. Kalian tuliskan persamaannya apa, perbedaannya apa. Ya. Silakan ini kalian tulis. Gini ya Pak, persamaan sama dengan titik-titik. Yes. Enter. Perbedaan sama dengan titik-titik. Oke. Silakan ditulis di sini ya. Silakan. Silakan Pendek nggak apa kan Pak, ditulis pendek lagi. Yang paling tidak sesuai dengan isi teksnya lah ya. Pendek tapi nggak sesuai isi teksnya ya. Yang penting Yang itu, sama ya. yang penting itu adalah sesuai dengan teks, karena kalian di sini itu menganalisa ya. Kalian di sini itu menganalisa persamaannya apa, perbedaannya apa ya. Meskipun pendek tapi kalau sesuai tidak masalah ya. Jangan fokus di panjang atau pendeknya, fokus pada di persamaan dan perbedaannya ya. Itu Jadi terus kayak persamaan jadi 2 perbedaan gitu. ya, persamaannya apa, perbedaannya apa ya. Itu silakan ditulis. Di sini sudah berikan ke 21 anak ya. Silakan oke, itu mungkin yang bisa Pak Arif sampaikan hari ini ya. Terima kasih semuanya sudah berkenan untuk belajar dengan maksimal pada hari ini ya. Tetap semangat ya, apapun kondisinya. Kalau kalian niat memang mencari ilmu ya, tidak akan ada masalah ya. Tidak ada perbedaan ya, hanya tempatnya saja. Kalau biasanya kalian ketemu Bapak Ibu guru di sekolah, hanya ketemunya lewat Google ya. Esensinya sama ya, kita sama-sama belajar mencari ilmu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu.